Halo, salam sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karakteristik partikularisme dan eksklusivisme dalam kelompok sosial. Nah, berbicara mengenai partikularisme berarti kita berbicara mengenai masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Nah, sedangkan eksklusivisme sebaliknya, lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, sehingga partikularisme itu lebih identik dengan masyarakat perkotaan. Nah, sedangkan eksklusivisme sangat masih identik dengan masyarakat pedesaan. Nah, di mana masyarakat pedesaan itu masih menjunjung tinggi solidaritas. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai dinamika kelompok sosial. Dinamika berarti perubahan dalam kelompok sosial. Nah, menurut KBBI, dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Berarti ada suatu gebrakan. Nah, dalam sekumpulan orang atau mungkin perencanaan sehingga terjadinya perubahan. Nah, apa fungsi dinamika kelompok? Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi kelompok itu tidak hanya diam, tapi kelompok itu mengalami pergerakan, perubahan. Nah, ke arah yang lebih baik sehingga masing-masing kelompok individu itu akan saling menguntungkan. Nah, yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Nah, karena adanya perubahan, mungkin dengan ada teknologi sehingga hal-hal yang dibutuhkan kelompok itu bisa segera diselesaikan. Nah, yang ketiga, menimbulkan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Nah, sehingga kelompok itu yang tadinya hanya mungkin bersifat pimpinan itu adalah yang tertinggi sehingga anggota itu tidak bisa berbicara sama sekali, akhirnya terjadi perubahan. Masing-masing anggota itu bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah, seperti itu. Ya, lanjut ke bagian E, pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, terhadap kelompok ras, ingat ada 3 ras ya, ada ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Itu secara garis besarnya. Nah, Mikhail Banton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok ras. Ras berarti ciri secara fenotip, fisik, berarti warna kulit. Nah, beda dengan genotip. Kalau genotip berarti kita berbicara mengenai klan. Klan itu adalah garis keturunan marga atau darah. Nah, di antaranya adalah proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Nah, ini ya sebenarnya pada saat kelas 10 mungkin sudah disinggung sedikit mengenai apa itu akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Nah, kamu lihat, kita masuk ya, sebenarnya apa pengertiannya. Akulturasi. Nah, berbicara mengenai akulturasi berarti ada perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, berpadu, nah, bersatu, dan melahirkan budaya yang baru tapi masih mencerminkan budaya aslinya. Sehingga berbicara mengenai akulturasi ini muncul budaya baru tapi masih kelihatan budaya aslinya. Nah, sedangkan dominasi terjadi jika suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Kalau berbicara mengenai dominasi berarti ada suatu kelompok yang dominan ya, yang lebih banyak. Nah, sedangkan paternalisme ini adalah suatu paham di mana kelompok minor itu menguasai. Padahal dia kelompok minor ya, sedikit. Nah, tapi dia mendominasi kelompok ras yang lain. Nah, kamu apa contohnya misalnya di Indonesia? Nah, Bu, etnis Tionghoa, mereka dibandingkan orang pribumi lebih sedikit, tapi mengapa? Mereka lebih menguasai pasar misalnya. Itu bentuk paternalisme. Nah, berikutnya integrasi. Wah, integrasi berarti suatu pola hubungan yang mengakui saling menghargai adanya perbedaan. Nah, tidak membesar-besarkan perbedaan itu. Nah, bersatu itu integrasi. Walaupun berbeda tapi satu, itulah Indonesia.
Makanya Indonesia itu dikatakan masyarakat yang multikultural dibandingkan masyarakat yang majemuk. Kenapa? Karena kalau berbicara mengenai kemajemukan, masyarakat majemuk itu lebih membesar-besarkan perbedaan. Sedangkan masyarakat multikulturalisme itu lebih menjunjung tinggi HAM, sehingga perbedaan itu tidak dibesar-besarkan. Malah itu sebagai kekayaan. Nah, sedangkan pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Nah, hak yang sama, seimbang. Nah, kamu lihat, penjajahan masa Belanda terhadap masyarakat Indonesia adalah salah satu proses paternalisme. Mereka sedikit tapi mereka menguasai. Nah, jadi anak ibu sekalian, inilah materi kita ya. Ini akhir dari bab 1. Sehingga minggu depan kita akan menghadapi ujian harian yang pertama. Untuk itu, baca bukumu terus. Nah, jangan malas belajar. Ingat apa yang ingin kamu tuju sehingga kamu sekolah. Nah, jadi semangat terus dan salam sehat. Terima kasih.